Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Muslim Speak Up. Selamat datang di channel Muslim Speak Up. Kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSupedia, di mana Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video kali ini kita akan membahas kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran dan ciri-cirinya saat keluar di hari kiamat. Kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83-106 dan surat Al-Anbiya ayat 95-98. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat hari kiamat. Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, dan bentuk wajah mereka seperti tembikar. Asal-usul keturunan Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir dan mereka berkata, Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96. Dikurung dalam tembok disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafid, orang tua bangsa Turki. Dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Sesudah membangunnya, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman Allah, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain." Surat Al-Kahfi ayat 98-99. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Pendengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwa di malam beliau menjalani Isra'nya, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Mereka menanyakannya kepada Musa dan Musa menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, "Tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan." Isa melanjutkan kisahnya bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara.
Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj, mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu, manusia kembali ke negerinya masing-masing, bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengaku kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini tercemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Allahu a'lam. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.